الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Hadirin ikhwatu iman, kajian tafsir hari ini kita akan membahas tentang sikap Yahudi terhadap Jibril, terhadap Mikail dan seluruh malaikat, juga para rasul yang Allah utus semuanya itu ke muka bumi ini. Bagaimana sikap mereka? Kita akan coba menelaah dulu dari segi lughah, kebahasaan. Kita akan coba telaah dua ayat, ayat 97 dan 98 dari segi lughah, kemudian dari asbab nuzul. Kalau lihat di tafsir Ibnu Katsir ada dua pendapat ya, ikhtilaf sababun nuzul dua ayat ini, dan di sini dibahas lumayan panjang juga ya. Bahkan Ibnu Katsir menyodorkan dalil riwayat Ahmad, kemudian Ahmad juga, kemudian Al-Bukhari juga beliau meriwayatkan, Ahmad lagi. Kemudian pendapat kedua itu meriwayatkan hadis yang lain. Jadi ada dua pendapat panjang, ada 3 lembar tentang sababun nuzul. Mungkin kita akan ambil satu hadis ya. Hadis pertama ini panjang tentang sebab turunnya ayat ini. Baik, sebelumnya kita coba dulu baca, kemudian terjemah, kemudian kita telaah dari tafsir lughawi dari segi kebahasaan dulu. Bahkan kalau ada balaghah kita akan baca balaghahnya. Iqra. Nah, ini sikap ya orang Yahudi. Masya Allah, Yahudi itu berani memusuhi bukan manusia saja, tapi malaikat dimusuhan. Ini pertanda ya, Yahudi itu betul-betul berani memusuhi malaikat. Malaikat itu kan Rasulullah, utusan Allah. Yang di langit itu malaikat, mobil khusus Jibril,
yang di bumi nabi, para rasul. Semuanya itu rusulun, utusan Allah. Jadi utusan Allah dimusuhi oleh Yahudi. Kemudian di sini ada dua malaikat, satu Jibril, dua Mikal. Mikal itu Mikail ya. Di sini kan ayat 98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Ini sudah jelas malaikat itu semuanya. Wa rusulihi, dan para rasul, wa Jibrila, dan Jibril, wa Mikala, dan Mikal. Tapi kita jarang menyebutkan Mikal ya. Mikal, tapi Mikail. Dan itu sudah include, sudah masuk ke kalimah wa malaikatihi. Nah, kalau di sini ada penyebutan atof, waw itu atof ya. Maka dalam kaidah balaghah adalah bab zikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Dari segi balaghahnya ya. Jadi kalau dibaca dulu malaikatihi, kan Jibril dan Mikail itu bagian dari malaikatihi. Tapi kenapa disebutkan kembali Jibril dan Mikal? Berarti Jibril dan Mikal itu khusus setelah disebutkan malaikat yang umum. Nanti ahli balaghah kalau ada model begitu ya, berarti ada perhatian penuh. Seperti di Al-Baqarah, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat yang 5 waktu dan salat wusta. Salat wusta justru bagian dari salat 5 waktu. Zikrul khas ba'dal am. Itu dalam balaghah. Dan memang balaghatul Quran itu indah ya. Kalau kita kaji dulu dari segi lughawinya, belum kemasuk ini, itu indahnya luar biasa. Tapi syarat untuk kita belajar balaghah harus belajar dulu nahwu dan shorof. Jadi nahwu shorof kuasai setahun 2 tahun, setelah itu baru ke balaghatul Quran. Memang balaghah secara umum banyak syair-syair, tapi kalau dikhususkan ke balaghatul Quran itu indah ya. Karena kita akan merasakan i'jaz al-lughawi, kemukjizatan Quran dari aspek lughawiyah, kebahasaan. Itu akan kita rasakan kalau faham bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab mau tidak mau gitu, biar nanti merasakan lughawinya. Kalau selintas kan ya biasa we gitu nya ayat nu ieu. Tapi dari segi balaghahnya luar biasa gitu. Disebutkan Jibril dan Mikal setelah malaikatihi. Kemudian di sini ada kata man ya. Qul, katakanlah Muhammad, berarti kepada Yahudi saat itu, man kana aduwwal li Jibrila. Man di sini ada kemungkinan, kan man itu isim, ada kemungkinan isim istifham, ada kemungkinan isim syarat, ada kemungkinan isim mausul. Man di situ ya. Kalau istifham berarti bertanya, man anta, tuh, itu berarti isim istifham. Kalau isim syarat biasanya ada pernyataan man ya'mal su'an yujza bihi, man jadda wajada. Man itu berarti man syartiyah itu ya, bukan istifham, bukan bertanya itu. Man itu berarti barang siapa, siapapun, siapa saja. Nah, itu mannya man syartiyah, isim syarat. Kalau man mausul itu man yang artinya alladzi ya. Jadi alladzi. Nah, di sini man apa kira-kira? King ta santri naon? Rahman naon tah? Man di sini man istifham, man syarat, atau man mausul. Kalau istifham siapakah? Kalau istifham. Kalau syartiyah siapapun atau barang siapa.
berarti syartiyah ya. Man syartiyah. Kalau ada man syartiyah, ikhwan, akhwat, ikhwatu iman semuanya. Kalau ada man syartiyah, man itu kan isim, berarti dia jadi mubtada. Jadi mubtada ya. Man itu jadi mubtada. Khobarnya mana ya setelah itu gitu. Itu khobarnya. Itu man syartiyah. Nah, kalau kita memperhatikan ini, jelas bahwa sesungguhnya Quran itu indah ya. Bukan hanya dari segi bacaan, tapi dari segi telaah. Jadi kita menelaah Quran sebagai hudan. Ya, sebagai hudan. Jangan sampai kita hanya membaca toh, tapi harus ditambah dengan hudan, pemahaman yang benar. Maka kalau kita memahami ini luar biasa ya, dan pemahamannya itu ya oleh ulama. Lihat tafsir-tafsir. Nah, di sini ada man syartiyah ya. Berarti jumlah kana aduwal li Jibrila itu teh sebagai khobar ya. Kana aduwal li Jibrila. Jumlah ini jumlah kana dengan isim dan khobarnya itu menjadi jumlah menjadi khobarnya, khobar dari man. Nah, kalau ada syartiyah itu harus ada jawab syarat. Siapa yang hadir ke sini bahagia. Nah, bahagia itu berarti jawab syarat. Siapa yang belajar sukses. Sukses berarti jawabnya. Jadi kan kalau melihat dari model-model begini, ada syarat, nanti ada fi'il syarat. Kalau fi'il syarat di depannya langsung. Berarti kana aduwal li Jibril itu fi'il syarat. Nah, jawab syaratnya yang ini, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Itu jawab syarat. Man siapapun kana yang dia itu keadaannya aduwan menjadi musuh li Jibril terhadap Jibril. Jadi siapapun orangnya yang memusuhi Jibril, niscaya gitu. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Maka sesungguhnya hu itu ke Jibril ya. Hu ke Jibril. Fa inna Jibrila itu nazzala hu kembali ke mana? Di sini tidak ada, tapi dari dari keadaan laidalalatul hal alaihnya menunjukkan di sini nazzalahu itu ke Al-Qur'an. Kan di sini tidak ada ya? Tuh kan tidak ada. Fa innahu hu kembali ke Jibril. Nazzalahu kembali ke tidak ada kan ya? Tapi ini lidalalatil hal alaih itu menunjukkan Quran. Seperti ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Anzalnahu kembali ke mana? Nah, Al-Qur'an kembali kan tidak ada. Ingin menunjukkan lidalalatil hal alaih. Jadi domir sya'an ya. Jadi ini urusan ini domir ini kemana? Ya tentunya dari siyakul kalam. Pasti kalau Jibril menurunkan Quran gitu. Jadi nazzalahu hu itu al-Quran al-Quran nazzalahu. Terus apa lagi? Ala qalbika. Jibril menurunkan. Nazzala itu berarti menurunkan secara munajjaman mufarraqan, berangsur-angsur. Hu Al-Quran itu ala qalbika, kepada qalbumu. Nah, ini menunjukkan kenapa dikhususkan kata qalbu. Jadi penyebutannya qalbika, tidak alaika gitu. Kan bukan hanya ke qalbu, ke seluruh diri Nabi itu Jibril menurunkan itu atas perintah Allah. Karena ingat bahwa qalbu itu maudhi'ul aqli wal ilmi wa talaqqil ma'arif, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kenapa disebutkan al-qalbu di sini? Tidak nazzala alaika, kan biasanya begitu ya, nazzala alaika.
Ini mah ala qalbika, dikhususkan gitu. Penyebutannya dengan qalbu, dengan hati nurani. Karena Jibril turun membawa Quran ke hatimu. Disebutkan hatimu itu karena hati itu, qalbu itu maudhi'ul aqli wal ilmi wa talaqqil ma'arif. Karena disitulah tempatnya akal, tempatnya ilmu, tempatnya semua tentang pengetahuan-pengetahuan. Jadi ilmu itu bukan di otak, tapi ilmu itu nanti turun ke hati, qalbu. Makanya belajar seperti itu. Kalau hanya di otak saja, kita akan menjadi sombong seperti iblis laknatullah alaih. Ana khairun minhu, karena kemampuan dia hanya di pemikirannya, tidak diturunkan ke hati. Padahal qalbu ini kata beliau adalah maudhi'ul aqli wal ilmi, tempatnya akal dan ilmu. Kalau ada kata wahum la ya'qilun afala ta'qilun, nah itu berarti bukan menggunakan akal begini, tapi tidak menggunakan hati. Afala ta'qilun, nah itu harus kita pahami ya. Nah jadi kembali ke yang tadi, fa innahu, ini kembali ke Jibril, maka sesungguhnya Jibril nazzalahu, menurunkannya, yaitu Al-Quran, menurunkan Al-Quran. Nazzalahu ala qalbika, ke dalam qalbumu, karena qalbu itu maudhi'ul aqli wal ilmi, biiznillah, kan, dengan izin Allah. Jadi tidak terus-terusan, nanti diperintahkan oleh Allah turunkan ini, turunkan ini. Nanti penurunan Quran itu ada yang ada asbabun nuzul, ada yang tidak nantinya ya. Nah, fungsi dari nazzalahu, hu itu Al-Qur'an ya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 fungsi Al-Qur'an. Fungsi Al-Qur'an yang pertama apa? Musaddiqan, mansub kan? Kenapa dia mansub? Tidak marfu, tidak musaddiqun. Satu musaddiqan. Jadi Al-Quran dia berfungsi musaddiqan lima baina yadayhi. Hebatnya Quran di situ, makanya penting belajar Quran. Satu, belajar bacanya dulu yang benar. Setelah itu belajar pemahamannya, kemudian belajar tafsirnya. Kita tadabburi ayat-ayat tertentu sehingga kita semakin kuat, karena Quran itu sebagai bimbingan dalam kehidupan. Karena Quran fungsinya yang pertama musaddiqan. Musaddiqan mansub. Aya nu terang, Bu, naon tah, Bu? Nah, sebagai naon, Bu? Bismillah. Betul, sebagai hal. Hal itu kan ingin menjelaskan keadaan sebelumnya. Hu di situ Quran. Jadi ada isim yang mansub disimpannya setelah isim yang ma'rifah. Kan hu teh ma'rifah. Masih ingat isim ma'rifah dan nakirah? Nazzalahu. Jadi musaddiqan ini ingin menjelaskan hu yang ada di kata nazzalahu, berarti Al-Qur'an. Hu di sini ma'rifah. Kalau ada keterangan di situ, kemudian ingin menjelaskan yang ma'rifah itu, berarti pastikan dia hal. Ya, jaa Zaidun rakiban. Nah, contohnya begitu. Kan ini segi balaghahnya muncul, segi lughahnya muncul. Jaa Zaidun, datang Zaid. Zaid kan ma'rifah, isim ma'rifah. Rakiban, rakiban berarti hal, dalam keadaan mengendarai, sambil mengendarai. Datang Zaid atau Zaid datang sambil mengendarai. Nah, kedatangan Zaid itu dalam keadaan sedang mengendarai. Begitupun nazzalal Qur'ana, Jibril menurunkan Al-Qur'an ala qalbika, ke hatimu itu musaddiqan. Quran itu sebagai musaddiq, dalam keadaan musaddiq. Jadi menjelaskan keadaan Al-Quran.
Jadi musaddiqon di sini membenarkan, maka sebagai hal. Itu yang pertama. Jadi mansubnya itu ke hu ya, ingat selalu ke nazzalahu, hu-nya kembali. Aya kan aya pengembalian hu mah, tapi itu dipastikan sebagai Quran gitu. Hu itu karena Jibril itu pasti menurunkan Quran, wahyu. Itu yang pertama, fungsinya musaddiqan lima baina yadayhi. Yang kedua apa? Hudan. Yang ketiga busyra. Masya Allah, ini Quran. Jadi ini ingin menjelaskan Quran dulu ya. Kan awalnya siapa yang memusuhi Jibril. Padahal Jibril turun kepada Nabi dengan membawa Al-Quran, di mana Quran itu 3 fungsi, musaddiqan, busyra, hudan dan busyra. Hudan marfu mansub majrur. Mansub. Busyra marfu mansub majrur. Mansub. Karena ada wa. Wa itu huruf atop. Huruf atop ada berapa, Bu? 9. Sebutkan. Wa, fa, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. Elah santri ya. Sok buktikan. Di mana sebutkan? Ulangnya. Ada 9. Ada 9 huruf atau wa, fa, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. Hanya 9. Tong elehnya. Tong eleh. Jadi ada huruf atof, maka dia mengatof ke sebelumnya. Karena musaddiqon mansub, maka hudan mansub, busyra mansub, ngan teu katinggal itu. Kenapa tidak terlihat? Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur, karena isim maksur. Isim maksur. 3 fungsi ya. 3 fungsi. Ngan ari ngajarkeun bahasa Arab teh mending keneh henteu diterangkeun gitu. Teu ngarti. Mending keneh teu diterangkeun Ustaz cenah. Nah, teu ngarti eta naon nyebut hal, naon nyebut marfu, mansub, majrur, mending tong diterangkan. Tapi karena ini bahasa Arab ya harus diterangkan dari segi i'rab. Insyaallah ke depannya di Baitur Rahman kita adakan satu majelis khusus tentang i'rabul Quran. Kalau ini kan tafsir, kita arahnya tafsir, tapi karena ada harus dibaca sedikit ya wayahna baca heula. Tapi kalau nanti i'rabul Quran tidak mengkaji yang lain-lain tapi ngi'rab. Ngi'rab ya, mantap tuh mengi'rab. Apalagi buat nanti kita yang cinta Quran, bacaan Quran bagus, hafalan Quran banyak, nanti bisa bahasa Arab, nah kita belajar mengi'rab. Mudah-mudahan ada rezekinya ya, ada kitab yang mantap tuh, beberapa belas jilid itu untuk i'rabul Quran. Jadi tinggal ngai'rab ya. Jadi satu sisi kita baca Quran, sisi lain kita baca i'rab Quran. Jadi tajwidul Quran, i'rabul Quran, semakin ini ya, tarjamatul Quran, tafsirul Quran, nanti semuanya yang terbaik mana di antara itu semua? Semuanya amal Quran. Amalkan Al-Quran, itu yang terbaik mah ya. Nah, hanya perangkat saja ya, perangkat untuk memahami kehebatan Quran. Ingat, Quran itu kalam ilahi, firman Tuhan, mun bahasa itu. Firman Allah. Allah menyebutkan ini, makanya nuansa khas Quran itu luar biasa. Beda sareng baca hadis mah. Ya, baik, kembali ke sini. Quran fungsinya 3. 1 musaddiqan lima baina yadayhi, yang kedua hudan, yang ketiga busyra. Musaddiqan itu membenarkan. Membenarkan, dia isim fa'il yang membenarkan. Lima baina yadayhi, ada yang ada di hadapan Quran. Apa yang dimaksud dengan musaddiqan? Bisa membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bisa menjamin bahwa kitab-kitab sebelumnya memang ada. Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Jadi terakhir di Taurat itu membenarkan musaddiqan, benar ada.
Makanya Quran nanti isinya akan membenarkan tentang keadaan-keadaan mereka. Hanya sekarang mereka berani untuk mentahrif, mentabdil, merubah semuanya yang ada di dalam kitab yang tadi. Bagi Quran musaddiqon, membenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Hudan. Al-huda. Al-huda, hudan itu artinya apa? Minad dolalah. Lawannya dolalah. Hidayah lawannya dolalah. Berarti kalau Quran dia sebagai petunjuk. Di luar Quran dolalah. Berarti Quran itu sebagai hudan. Nanti kalau di Al-Baqarah hudal lil muttaqin. Awal saja sudah menjadikan satu komitmen bagi kita. Zalikal kitabu. Itu apa? Alkitab, Al-Quran. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bimana la tartabu. Jangan kalian ragu terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya kalau kita ingin punya ilmu, perhatikan, kita mesti bertakwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu. Jadi syarat kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bertakwa. Itu teh surah ayatud dainnya, ayat hutang piutang Al-Baqarah yang terpanjang ayatnya. Nah diakhiri dengan kata itu, wattaqullah, bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukum, dan Allah akan ajarkan ilmu, berikan ilmu. Syaratnya takwa, karena hidayah Al-Quran akan didapat bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, mencoba kita belajar untuk mentakwakan diri kita kepada Allah. Karena huda atau hidayah itu lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, khusus di awal mula ingin menerangkan kepada kita Quran bukan hanya sebatas bacaan, Quran bukan hanya sebatas terjemah, tetapi mesti kita gali kaji dengan pemahaman yang benar. Karena nanti akan banyak berseliweran tafsir-tafsir yang luar biasa. Zaman dulu, pertengahan, zaman sekarang juga sama. Maka nanti dilihat dari para penulis tafsir-tafsir. Kalau Ibnu Katsir kita jelas rujukannya dalil dan sebagainya. Maka kembali ke yang tadi, hudan, ya. Hudal lil muttaqin. Tetapi ada nanti hudan secara umum. Yang di surah tentang ayatus Syam, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Nah, itu lebih umum. Kalau yang barusan hudal lil muttaqin, segeralah menjadi orang bertakwa. Yang ini hudan linnas. Nah, ini tidak bertolak belakang. Tidak bertolak belakang, karena hidayah itu ada dua. Hudan itu ada dua. Nah, posisikan masing-masing. Jangan berpikirnya yang ini hudan lil muttaqin, yaitu hudan linnas. Apa perbedaannya? Nas itu kan mencakup seluruhnya. Makanya betul hudan wa hudan. Hudan apa? Ya hudan lil muttaqin, hudan linnas. Perbedaannya, kesimpulannya, kalau hudan lil muttaqin di awal-awal Al-Baqarah itu ingin menjelaskan bahwa itulah hidayatut taufik. Kenapa? Karena di awalnya sebelumnya ada surah Al-Baqarah. Berikanlah hidayah kepada kami apa? As-siratal mustaqim. Mana hidayahnya? Zalikal kitab. Itu kitab. Zalik kata itu, bukan ini. Menunjukkan jauh. Harus ada usaha. Harus ada usaha menempuh Alkitab itu. Kudu berusaha. Satu, berusaha membacanya. Terus kita baca, kedua berusaha memahaminya. Pemahaman berarti bahasa Arab mutlak, ya. Belajar memahaminya dengan bahasa Arab, belajar membaca tafsirnya, belajar mengamalkannya. Begitu Quran itu. Untuk apa? Untuk menjadi hudan. Menjadi hudan. Dan hudan di sini, hudan lil muttaqin di sini ada hidayatut taufik. Hidayatut taufik.
Jadi hidayah yang dimana kita taufik, sesuai, serasi. Dina Sunda mah loyog, cocog. Harus cocok, cocok mah nyocokan. Cocog, ngege. Loyog, cocok terhadap kehidupan. Kita melakukan kehidupan di alam dunia ini, beramal ini dan sebagainya. Ternyata sesuai dengan bimbingan Quran. Itu teh hidayatut taufik. Ku Allah diloyogkeun. Atau yang tadinya kita berbelok, tapi Al-Quran memberikan penerangan, akhirnya kita merasakan, oh iya jalan saya ini salah, kembali ke sini. Itu hidayatut taufik. Yang ini yang harus kita optimalkan. Jadi lamun orang merasa nyaman, tenang, hidup di alam dunia ini dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, bimbingan syariat Islam, itu sudah mendapatkan hidayatut taufik. Kata Quran begini, hidup teh, kita ikuti. Kata Quran begini, hidup teh, kita ikuti. Kata Quran jangan begini, kita hindari. Masya Allah, ini sudah mendapatkan hidayatut taufik. Sanes taufik hidayah. Hidayatut taufik. Tuh hudan lil muttaqin. Yang penting syaratnya apa? La roiba fih. Tong ragu. Kalau tong ragu seorang belajar daina nih. Pak Bu ikuti sekarang apa yang ada dalam Quran. Mun teu can tiasa bahasa Arab terjemahna. Baca tiap hari. Entong baca Quran wae tuh. Tiap hari Quran gitu ya. Quran sekarang. Kembali Quran. Quran itu paling ya hanya sekarang saja, kejadian sekarang. Itu pun walau alam benar salahnya ya. Tapi Quran kan pasti benar. Kaji Quran tiap hari. Walaupun hanya satu ayat. Sekarang saatnya bukan lagi kita memperbanyak bacaan lagi. Tapi saatnya kita mendelami satu ayat. Para sahabat itu, para tabi'in itu kalau mempelajari ayat itu 10 ayat dulu. Kemudian dideres dulu, dideresnya seperti begini ya, deres itu. Kemudian amalkan, ketika ini harus diamalkan. Beres itu, naik ke ayat 11. Artinya kita terus belajar membaca, belajar menghafal, belajar menelaah, nanti amalkan. Makanya nanti ibu bapak yang siap untuk di-storekan hafalan, sekarang insya Allah ya. Mana Kang Haris, Sadaris, siap ya. Nanti ibu siapnya. Tokono tong waka keluar sebelum store. Walaupun satu ayat. Insya Allah kita istiqomah ya. Bapak juga. Walaupun hanya alif lam mim. Cukup. Alhamdulillah. Berarti boleh pulang. Harus ya. Mau tidak mau kajian kita harus di manage. Jangan hanya sebatas mendengar udah pulang. Jangan. Harus ada kekuatan untuk menghafal ya. Kita kan sudah ayat berapa? 97. Lebar 97. Ustaz, apa nih teh ayat hiji keun bae, nu penting mah di-storekan hafalan ke Ustaz Haris nanti ya, atau ke tim yang lain nanti. Kalau yang santri kan sedang ya, jadi santri mah henteu bisa langsung uih ya. Uih santri mah uih weh, jeung uih ka bumi masing-masing. Ibu bapak yang bukan di sini bukan di santri, jadi wayahna nanti Ustaz Haris ngajegah heula di dinya nya. Kunci heula Haris. Jadi nanti ibu jangan pulang. Pokoknya mah mau hafalkan satu ayat tidak apa-apa. Ini wajib. Betul kita tekankan ini. Uyos lah dek kabur gitu sawiosnya. Kang Asep kabur gitu sawiosnya. Yang penting kita berusaha nih. Ada usaha untuk menghafal Quran. Targetnya mudah-mudahan bulan depannya lagi ayat 9 atau ayat 100 ya. Ayat 100 sudah kita hafal. Harus begitu ya. Harus begitu. Yang penting nanti jam 6 kurang kita berhenti ya. Kemudian nanti kita berikan kesempatan ke Ustaz Haris, mungkin dengan tim. Pokoknya nanti Ustaz Haris yang akan menginikan Bu, ibu atau bapak nanti kumpul sebentar ya, untuk kita sama-sama menghafal. Terlepas bagus tidaknya bacaan, ya sambil belajarnya, yang penting menghafal dulu. Hafalkan, ikat dengan hafalannya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, ngan 2 ayat teu sawios. Pekan depan teruskan. Nanti Ustaz Haris akan memberikan tipsnya.
akan memberikan bagaimana cara yang baik untuk menghafal, dan itu harus diulang-ulang. Tidak kita targetkan sehari selembar, tidak. Pokoknya semampu kekuatan kita. Tapi nanti Ustaz Daris, kalau ada ibu misal hafalnya 1 juz, wayahna 1 juzan. Duduk, jadi istirahat Ustaz Daris terganggu ya. 1 juz wayahna nya. Yang penting nanti targetnya lewati ayat yang sedang kita tafsirkan. Mantap tuh. Karena majlis talim itu hanya sebatas, perhatikan saja, majlis talim hanya sebatas dengar, duduk, dengar, pulang, duduk, dengar, pulang, duduk, dengar, pulang. Di kita harus ada target. Apa targetnya? Karena ini tafsir, bukan menghafal tafsir Ibnu Katsir sanes. Karena ini tafsir, nyapalkeun we yang sedang kita tafsirkan. Siap ya? Kada ya tong kabur ya. Insyaallah ini semakin mantap, justru kita akan jaga ya. Ayat-ayat Allah kita akan jaga sesuai dengan kemampuannya. Itu hudan. Hudan lil muttaqin di situ adalah hidayatud taufik. Sedangkan hudan linnas di Al-Baqarah tentang ayat Syam, syahrul ramadhana, kesananya hudan linnas, itu bukan bukan hidayatul taufik, tapi itu hidayatul dilalah, hidayatul irsyad. Hanya untuk dilalah saja, menunjukkan ini nih jalan yang benar, jalan yang benar. Dan ini berlaku oleh nas, manusia siapapun juga. Maka hari ini kita akan tahu para doktor, para profesor yang menelaah tentang Al-Quran, mereka mungkin justru lebih paham, lebih tahu daripada kita. Mereka menelaah, bahkan mungkin mereka hafiz Quran. Mungkin ya mereka hafiz Quran karena mereka cerdas-cerdas, para orientalis itu ya. Para orientalis, para zindik itu mereka telaah Quran, mereka itu belajar bacanya, belajar tafsirnya, belajar bahasanya. Itu mereka hanya tujuannya bukan untuk menjadikan hidayatut taufik, tapi mereka hanya dilalah saja, baru tahu saja, belum merasa nyaman mengamalkan. Tapi nanti kalau ada orang-orang seperti itu, ketika masuk Islam, nah keislamannya semakin mantap. Tong eleku barat Pak Bu, saya baca orang-orang barat itu ternyata betul nelaah itu semeluruh kitab suci dunia dibaca kumaranana nama, termasuk Quran dibaca. Karena Quran berbahasa Arab, mereka itu yang semangat terbang dulu ke negara Arab. Untuk apa? Belajar dulu bahasanya. Hebat tuh. Ayo orang terbangna ka mana Pak Bu? Ka Baitur Rahman. Saat pada diajar bahasa Arab, sok belajar bahasa Arab, terbanglah ke dia. Untuk apa? Untuk nanti mengenal setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita faham nanti membaca Quran. Mereka itu betul. Dengan kegigihan mereka ingin mendalami Quran, tapi hanya sebatas hidayatud dilalah, hudan linnas. Dan itu benar juga dibenarkan. Hanya nanti hidayatud taufik, ini hak Allah. Maka Masya Allah ya, hudan lil muttaqin ini hidayatut taufik, hudan linas ini hidayatut dilalah. Hudan. Yang ketiga apa? Ini kata dulu, nanti pekan depan Ibnu Katsirnya. Busyra. Marfu mansub majrur. Mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu ismul maksur. Jadi terhalang nih munculnya. Kenapa? Karena ada alif lazimah. Alif itu tidak menerima kasroh. Busyra tidak menerima kasroh. Karena tidak menerima kasroh, ya selamanya busyra. Ya, busyra. Hadza busyra, ra'aitu busyra, marartu bi busyra, semuanya busyra. Berubah. Hanya berubahnya takdiran, bukan zahir. Dikira-kira. Ya, dikira-kira. Busyra, asalnya busyra gitu. Tidak rokan. Hanya mana min zuhuriha, terhalang munculnya alif, terhalang munculnya fathah di alif, at-ta'azzur,
At-ta'adzur itu uzur, mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan dia mansub ya. Berarti fungsi yang ketiga busyra. Busyra apa? Busyra artinya apa? Nah, kabar gembira. Kabar gembira apa berarti busyra di sini? Jadi Quran itu harus bisa menggembirakan kita. Lain menggembirakan Cina teh seserian, bukan. Kehadiran saya itu harus seserian dan bukan. Busyra di situ. Justru menghadapi kehidupan dunia itu, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa bakaitum katsira. Lau ta'lamun, andaikan mereka kalian tahu, kata Nabi riwayat Bukhari, lau ta'lamuna, andaikan kalian nih para sahabat tahu ma a'lamu, apa yang aku tahu tentang hakikat kehidupan dunia ini dan akhirat, la dhahiktum qalila, la pasti dhahiktum, kalian tertawa, qalilan, sedikit saja. Harinya wah, itu tumitul qalba, itu bisa mematikan hati. Itu Nabi yang bersabda, la dhahiktum qalila, tentu kalian akan sedikit tertawa. Lain badwa berarti lain. Tetap sum fi wajhi akhika sedekah, bersedekah dengan bermuka berseri-seri, bukan bermuka masam. Oh berarti kudu badwa Ustaz, salah. Nabi itu santun kepada para sahabat, tapi aizza alal kafirin, gagah menghadapi orang-orang kafir. Tapi kepada para sahabat santun, biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri-seri. Tetapi maksud dhahiktum qalila itu tertawa yang terbahak-bahak. Tertawa yang terbahak-bahak itu tumitul qalba, salah satunya bisa mematikan qalbu. Makanya qalbu itu kan jantung. Makanya para orang-orang yang humoris, para orang yang tertawa biasanya serangannya pasti ke serangan jantung. Serangan jantung. Tertawa itu harus menggembirakan jantungnya. Tapi tinggal Nabi, la dhahiktum qalila, kalian akan tertawa ya sedikit, bukan tidak boleh, sedikit. Wala bakaitum katsira, wa dan la pasti bakaitum, kalian menangis, katsira, banyak. Sedikit tertawa, banyak menangis. Maksudnya apa banyak menangis? Lihat nanti kehidupan Nabi. Lihat kehidupan Nabi. Nabi banyak menangis di siang hari? Tidak. Nabi itu di siang hari itu gagahnya luar biasa. Mun diibaratkan bagaikan singa yang kelaparan. Maksudnya apa? Nabi kan berjuang habis-habisan. Habis waktu siangnya untuk berjihad. Sab'in wa ishrina 27 kali Nabi perang. Semenjak usia 53 tahun. Usia 53 tahun, sejak itu Nabi berperang 27. Dalam Alfiyah ininya, Alfiyah Sirah Nabawiyah, sab'an wa ishrina, 27 kali perang sejak usia 53 tahun hingga 63 tahun. Berapa tahun tuh? 10 tahun. 10 tahun itu Nabi perangnya 27 kali. Setahun kira-kira seberapa kali? 3 kali setahun. Masya Allah, itu kan Nabi. Makanya di waktu siang itu perang yang dihadiri oleh Nabi ya. Perang yang dihadiri oleh Nabi. Perang selain dari kehadiran Nabi itu banyak perangnya. Lebih daripada itu. Ini Nabi mengikuti perang sebagai panglima perang, 27 perang. Nah, di situ menunjukkan Nabi kalau siangnya gagah berani. Tapi wala bakaitum katsira di mana? Di waktu malam, betul. Waktu malam bukan saatnya kita. Makanya kalau tontonan jaga ya. Tontonan jaga gitu. Bukan tidak boleh, silahkan. Tontonan itu zaman sekarang bukan haram. Televisi haram, bukan. Bukan haram. Itu perlu juga. Apaan orang menonton teh kan itu televisi. Ya, televisi. Visi kan yang visi melihat tele jauh, melihat dengan jarak jauh. Maka kalau mengharamkan TV, eta HP jadi haram atuh. Nonton ceramah Ustaz Iwan haram atuh. Itu kan televisi itu teh.
televisi kan, bahasa television ya. Jadi bukan diharamkan. Hari ini harus dikondisikan. Nah, jadi manjang nih teh. Kemodernan hari ini harus kita kondisikan. Jangan main hantam haram. Tidak. Televisi itu bukan haram televisinya, kontennya, isinya, tinggal kita kondisikan saja. Kalau kita sedang nyaman-nyaman, iklan nutup pararogo, istighfar gitu. Istighfar, astagfirullah. Kan orang kergenah-genah nonton, iyanya bukan nonton, menyimak taklim, jual iklan, itu bener itu teh, istighfar. Karena tidak bisa kita ingin murni. Hari ini karena sains dan teknologi setiap detik itu berkembang. Kita bukan menghalangi itu, justru jadikan momentum. Nah, apalagi para pemuda, momentum terbaik hari ini, konten-konten sekarang itu harus dikemas. Ya berperang lah. Berperang bukan kita eksklusif, menutup diri, bukan. Hari ini kita harus fight, harus bergerak, berperang menghadapi mereka. Ya, TikTok diharamkan, ninggal isinya, gening loba nu kitu. Andaikan kita bisa dakwahlah di situ, dan banyak orang-orang yang ahli di bidang itu, di bidang IT, di bidang tentang bagaimana mengemas dan sebagainya. Kan itu salah satu dakwah zaman sekarang, dakwah milenial teh nu kitu. Kalau dakwah seperti ini ya di atas mimbar, itu kan salah satu bagian saja. Sekarang menggunakan fasilitas media, maka media bukan diharamkan, tapi media jadikan fasilitas. Ya, gambar-gambar seperti ini bagian daripada dakwah. Kembali ke yang tadi, ternyata Quran ada 3 fungsinya. Yang satu musaddiqon, yang kedua hudan. Tentunya bisa dua-duanya. Hudan di situ hidayah taufik atau hidayah dilalah. Yang ketiga busyra, apa? Kabar gembira tentang surga. Busyra bil jannah. Yang tadi Imam tadi Ustadz Walid rakaat kedua, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar. Jadi wa basyir itu busyra, tabsyir, kabar gembira. Gembirakanlah orang-orang manusia yang nanti akan adanya surga. Itu yang dimaksud dengan busyra, bukan kabar gembira yang akhirnya orang jadi seserian, bukan ya. Busyra itu adalah kabar gembira. Kabar gembira apa? Nanti ada surga menanti kita. Jadi kita harus naon-naon teh pisurgaeun terus segitunya. Jadi gerak langkah kita paratkeun ka surga gitu. Ini pisurgaeun Masya Allah. Kalau pinarakeun istighfar we. Ada orang mah perang teh nya pasti akan terluka dalam kehidupan teh. Dan tidak bisa, mau tidak mau kita itu akan banyak melakukan kesalahan, kekeliruan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap kita itu khata'un, para pembuat dosa. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa, taubat saja, sederhana. Kita tidak mungkin urus terus, satu waktu akan mengkol, tapi kembali lagi. Bagaimana caranya? Istighfar, taubat, dan nanti ada busyra, ada kabar gembira jannah. Bagi siapa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh. Perbanyak iman, perkuat iman, perbanyak amal soleh. Masya Allah, nanti akan semakin kokoh. Kehidupan kita jangan senantiasa jauh daripada zikrullah. Perbanyak, kokohkan, agar kita betul-betul memaknai tentang kehidupan kita. Sehingga tafsir itu luar biasa ya. Ini tafsir baru lugawi. Tafsir lugawi dari segi kebahasaan. Itu wa busyra lil mu'minin. Terakhir, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala. Nah, itu lebih panjang lagi. Siapa yang memusuhi Allah, malaikat, para rasul, Jibril, Mikal. Nanti jelaskan kenapa dibaca Mikal. Itu qiraah siapa? Kenapa dibaca Jibril? Apa artinya Jibril, Mikail, Israel dan sebagainya? Nanti pekan depan kita akan kupas tuntas lagi ya.
Nah, siapa yang memusuhi Allah, malaikat, rasul, para rasul, Jibril, Mikail, fa innallaha aduwwun, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Kenapa tidak menggunakan lahum? Tidak menggunakan lahum karena sesungguhnya Allah musuh bagi mereka. Kenapa tidak menggunakan mereka? Nah, ini unik juga. Lil kafirin, langsung jelaskan orang-orang kafir. Kesimpulannya, orang yang memusuhi yang tadi itu masuk, terjerumus ke dalam kekafiran. Kafir dia. Canes non muslim, kafir. Ya, sing tegasnya kafir, bukan non muslim. Kafir. Kenapa kafir? Berani memusuhi Allah, berani memusuhi para malaikat, berani memusuhi para rasul, bahkan berani memusuhi Jibril dan Mikail. Nanti kita akan tahu dari sababun nuzul di bawah ya. Insyaallah pekan depan asbabun nuzulnya. Kenapa mesti Jibril dan Mikail muncul? Ini unik karena nanti Yahudi ternyata Masya Allah cerdas juga, tahu tentang sosok malaikat itu. Dan itu dari hadis Ahmad Al-Bukhari, itu insyaallah kita akan bahas asbabun nuzul di pertemuan nanti. Demikian yang dapat kita bacakan pada kesempatan subuh cenghar kali saat ini. Cengharnya alhamdulillah, insyaallah kita akan teruskan kajian berikutnya. Bagi ibu bapak jangan dulu pulang ya, silakan nanti Ustadz Haris untuk mempersiapkan nanti ke ibu bagaimana teknisnya untuk menghafalkan dari satu ayat. Dari satu ayat ya, alif lam mim dan sebagainya. Nanti silahkan sepakati, ada mungkin 5-10 menit lah, 5-10 menit nanti akan dijelaskan. Demikian kita tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.